Hai, selamat datang di Metode Gofar Hilman dan kasus pelecehannya. Benar apa enggak? Sebagian dari kita mungkin sudah mengenal siapa itu Gofar Hilman. Dia adalah penyiar radio. Dulunya gue setiap hari mendengarkan dia siaran. Tapi gue mau cerita dulu nih tentang Gofar Hilman. Kenapa gue membahas tentang Gofar Hilman? Karena pada saat kasusnya Gofar Hilman ini terangkat pada tahun 2021, pada saat itulah gue mau membahas kasusnya. Pada saat itu gue merasa ada beberapa kejanggalan di kasusnya ini, tetapi ya udah gue gak membahas kasusnya karena ternyata gue bahas dulu deh tentang Abdul Gofar Hilman ini. Abdul Gofar Hilman lahir 26 April 1983, berarti pada saat ini usianya 39 tahun. Profesinya sebagai penyiar radio, YouTuber, MC, komedian, aktor, dan juga entrepreneur. Awalnya Gofar ini dikenal sebagai penyiar radio di Hard Rock FM. Dia di sana bekerja dari tahun 2012 sampai 2021. Sekilas dulu informasi yang gue dapat dari CNN tentang Gofar ini. Lulus SMA tahun 1998, tidak kuliah karena alasan biaya. Agar tidak membebani orang tua, Gofar pun berjualan kaset punk, kaos, ikat pinggang, dan jaket punk. Semuanya serba punk di Blok M. Mungkin ya dulu gue pernah ketemu berpapasan dengan Gofar ini, tetapi waktu itu kan dia belum terkenal tuh. Lagi pula dia duduknya kan di pinggir jalan tuh beralaskan tikar. Mungkin pernah ketemu. Tahun 2003 dia kerja di kantor yang ada hubungannya dengan pemerintahan. 2008 jadi PNS, tetapi cuma bertahan 1 bulan, terus udah gitu dia keluar demi mengejar impiannya buka restoran. Sejak tahun 2012 kemudian dia jadi penyiar radio karena berkat dari temannya juga yang mengatakan kalau ada posisi lowong di radio itu, salah satu radio swasta ya, Hard Rock FM. Gue sering ngedengar Hard Rock FM pada saat itu. Gue juga ngikutin siarannya Gofar. Bisa dikatakan dari jam 6 sampai jam 10 gue ngedengerin siarannya dia terus. Lucu sih, joke-nya dia lucu sih. Lebih kayak menjiwai jiwa-jiwa muda kayak yang sebagaimana pendengar Hard Rock FM. Walaupun begitu memang joke-nya kayak kedengaran agak-agak jorok gitu ya. Ada artikel di mana Gofar menceritakan kehidupan pribadinya sebagai sex addict. Di dalam podcast Bobby Mandela punya target bisa berhubungan seksual dengan 100 perempuan pada umur 20 tahun. Dia mengatakan dirinya kecanduan pada hubungan seksual karena gue adiksi akan seks. Gue lebih aware, gue bisa setahun sekali ngecek HIV. Pernah kena penyakit kelamin, gonore. Wow, targetnya aneh sih ya bagi salah satu pengidap penyakit seks addict ini ya. Seharusnya si Gofar ini mendapatkan terapi. Gue gak tahu kalau misalnya dia sudah mengambil terapi, tetapi dengan cara dia membeberkan di depan umum seperti ini, setidaknya pernah nggak dia berpikir tentang masa depannya lagi kalau misalnya siaran ini didengar oleh anak-anaknya, kalau misalnya dia mau punya anak nanti ya, kalau misalnya dia mau berkeluarga nanti. Karena kalau ada anak atau cucunya yang mendengarkan rahasia dia ini, itu kayak ya kakek gue aja dulu begitu, kenapa gue enggak? Setidaknya ada penyesalan pada dirinya. Seharusnya gue nggak ngelakuin itu ya. Bagaimana bisa melakukan hal itu tanpa ada perasaan ya? Terlalu membuat ya, mengeksploitasi dirinya, mengumbar-ngumbar dirinya tanpa ada perasaan sedikit pun, tanpa ada gejolak-gejolak asmara misalnya kayak gitu ya. Pada 8 Juni 2021 tahun lalu, ada seorang netizen yang bernama Sherin. Dia pakai nama Queen Jojo, @QueenJojo Nyelaras di Twitter. Nyelaras ini nge-tweet tentang apa yang pernah dia alami di tahun 2019. Cek. Setelah gue cari-cari di Twitternya sih nggak ada ya hasil tweetan dia. Mungkin sudah dihapus. Cuma jejak digital tetap ada. Beberapa orang tanya, beneran? Iya benar, di Agustus 2018 datang ke acara salah satu bintang tamunya Gofar Hilman di Malang. Di penghujung acara gue maju ke depan niat untuk keperluan Instastory. My mistake. Lalu Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble. Setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget. Gue pakai dress selutut, tangan Gofar tiba-tiba masuk ke baju gue, satu tangan dari atas, satu lagi dari bawah. Gue shock. Di situ tangan Gofar mulai mengacak-acak bagian tubuh sensitif gue. Gue minta lepas, nggak didengar, dan kondisinya depan gue rame banget. Cowok menyaksikan itu
Cuma teriak, dianakin kok nggak mau. Iya, gue langsung ngerasa rendah banget. Alhamdulillah ada satu laki-laki yang tarik gue dari Gofar dan keramaian itu. Dia bilang, udah lo aman di sini, gue lupa banget nama lo. Tapi kalau suatu saat lo baca dan enggak nih lo, maaf gue belum sempat ngomong makasih. Banyak udah nolongin. Gue berusaha stay cool saat itu, tapi otak gue sebetulnya blank. Nah, di sini yang gue bilang tadi ada kejanggalannya. Di penghujung acara gue maju ke depan. Gue nggak tahu letak posisi panggungnya seperti apa, tetapi pada saat dia maju ke depan, setidaknya kan ada beberapa rintangan yang dia hadapi ya terlebih dahulu, dan dia bisa mengambil posisi di Gofar. Kalau bintang tamunya adalah Gofar, setidaknya ada orang atensinya ke mereka dong, ke Nyelaras dan juga ke Gofar. Biarpun dikata si Gofar ini adalah orang yang ngeres, orang yang suka ngomongnya jorok, dan juga pengakuannya dia sebagai sex addict, tetapi apa iya si Gofar melakukan hal itu di panggung dengan banyak orang dan posisi dia sebagai bintang tamu? Ya di situ sih yang janggal. Ya, kejanggalannya lagi kalau pada saat itu Nyelaras benar-benar dilecehkan di depan umum dan ada cowok yang nolongin dia. Udah lo aman di sini. Ya setidaknya cowok itu kan akan, yuk gue antar lo ke petugas. Banyak orang, banyak saksi ngeliat lo diapa-apain. Ini udah nggak beres, ini udah nggak benar. Tapi jejaknya dia menghilang begitu saja. Nyelaras ini hitungannya rajin ya nge-tweet ya, karena dalam sehari itu dia bisa sampai ya di atas 3 kali nge-tweet. Dan pada 10 Mei 2021 dia ada menceritakan sebagai intronya kalau gue rasa kasusnya dia dengan Gofar. Udah dibuat threadnya sendiri. Dilecehkan secara seksual sama public figure di tempat umum pernahnya. Udah di situ gue diteriakin sama cowok-cowok di sana, dianakin kok nggak mau. Trauma banget kejadian itu 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang tak sadar gue gemetar dan punya emosi terpendam. Gue nggak kenal sama dia, nggak lagi berduaan. Kejadiannya salah satu event musik, rame banget. Karena terkadang memang korban pelecehan dan korban perkosaan itu kebanyakan tidak mau speak up ya, karena mereka sudah merasa terlanjur malu dan takut disalahkan. Karena kasusnya ini menjadi viral pada Juni 2021, maka pada keesokan harinya Gofar pun dikeluarkan dari manajemen Lawless, tempat Gofar dan teman-temannya membangun suatu bentuk usaha. Dan bagaimana tanggapan Gofar tentang kejadian ini? 9 bulan gue berusaha mencari titik terang atas tuduhan pelecehan seksual yang mengatasnamakan gue 8 Juni 2021. Tidak ada juga titik terang. Alhamdulillah akhirnya gue bertemu dengan Sherin alias Queen Jojo untuk pertama kalinya. Yang bersangkutan menjelaskan jika tindakannya pada saat itu bersifat delusional. Delusional ini semacam imajinasi. Nah, video minta maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadina Sufarbowo atau yang biasa dipanggil Sherin, juga pemilik akun Twitter Queen Jojo. Pada hari ini tanggal 10 Februari 2022, saya ingin mengklarifikasi cuitan yang pernah saya buat di tanggal 8 Juni 2021 yang menuduh Gofar Hilman sebagai pelaku pelecehan seksual. Saya ingin mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar adanya, dan video klarifikasi ini dibuat tanpa paksaan dari pihak siapapun atau manapun. 19 Agustus 2018, saya minum dan berada di bawah pengaruh alkohol, jadi pelecehan seksual sejujurnya nggak terjadi. Walau banyak juga sih yang beranggapan kalau diselidiki dulu nih, ini mereka membuat video ini dibuat tekanan apa enggak. Tapi jangan lupa itu namanya video. Video itu kalau misalnya mereka mau upload di sosmed, setidaknya mereka harus ngulang berkali-kali apakah kata-katanya itu sudah sesuai untuk konsumsi publik atau belum. Kalau belum ya direkam lagi sampai akhirnya mereka akan upload. Di video ini bukan spontan, tetapi sudah terstruktur, sudah diatur bagaimana caranya mengatakan kata-kata yang mudah dipahami oleh para netizen, sehingga setidaknya kasus antara Gofar Hilman dengan Nyelaras selesai. Tidak usah dibahas lagi. Ya sudah ngaku salah ya, terus mau diapain? Setidaknya kan beruntung kasusnya ini tidak diperpanjang oleh Gofar. Dan Gofar yang baru-baru ini diterima di Prambors untuk mengisi morning show setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10. Tapi ternyata ada membuat petisi Dear Prambors. Kenapa Gofar? Lihat dulu nih petisinya. Sampai saat ini sudah 4.447 telah menandatangani menuju 5.000. Yang buat petisi ini aku perempuan. Gue nggak tahu aku perempuan ini siapa sih.
Tetapi dengan masalah boykot ini gue jadi nggak tahu nih perkembangan selanjutnya tentang Gofar. Apakah Gofar memang sudah menjalani terapi atau dia sudah menghentikan seks ediknya itu dan bertobat pada satu wanita? Karena bisa jadi di siaran Prambors ini Gofar mulai menunjukkan dirinya yang lebih dewasa, yang dirinya lebih memberi edukasi bagi para pendengarnya, bagi para pemeriksanya. Bisa jadi kan seperti itu. Karena bagi gue, orang yang seringkali membicarakan hal-hal yang berbau seks seperti itu justru menunjukkan pribadinya yang belum dewasa. Ya, orang yang membicarakan kayak gitu kan model-model anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan. Tetapi kalau ngelihat ya umurnya sudah di atas 30 dan masih ngomong hal-hal yang kayak gitu, perilakunya ya masih mundur beberapa tahun ke belakang gitu ya. Sayang sekali kemarin gue gak mendengarkan Gofar siaran karena gue ingin sekali tahu apakah sudah ada perubahan Gofar menuju kedewasaan, apakah sudah ada niatan Gofar untuk mengubah mainnya. Cuma dengan membuat petisi seperti ini ya balik lagi nih, ya nggak jelas siapa yang buat, atau bahkan jangan-jangan yang membuat petisi ini justru yang belum dewasa. Oke, gitu aja. Semoga kita dapat belajar dari kasus ini untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain dengan sembarangan, karena dampaknya sangat-sangat besar ya, sangat-sangat luas. Dan kalau kamu misalnya punya pendapat atau komentar lain tentang video gue ini, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.